Halo semuanya, Sawadee-krap. Kalau kita berbicara mengenai kasus Brigadir J, salah satu tokoh yang juga punya peranan penting dalam kasus ini adalah Mahfud MD, Menko Polhukam dan juga Ketua Kompolnas. Kenapa? Karena kalau aku lihat dari catatan jejak digital, Pak Mahfud MD ini termasuk yang sangat vokal di awal-awal kasus ini muncul. Beliau sudah tegas waktu itu, kalau nggak salah beliau lagi naik haji, tetapi juga sudah mengatakan beberapa statement yang mengisyaratkan bahwa ini semuanya akan dibuka semuanya. Dan salah satu hal yang saat ini sedang menjadi perdebatan adalah mengenai psikohierarkis dan juga psikopolitis. Sebenarnya kenapa dua istilah ini muncul? Ini juga sama senada dengan pernyataan dari Pak Susno Duaji mengenai hambatan psikologinya. Secara hambatan psikologi dan juga psikohierarkis itu ya agak-agak sedikit mirip lah kurang lebih, tetapi berbeda dengan psikopolitis karena ada berhubungan dengan jabatan. Misalnya dari Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kalau kalian lihat nih, coba ya, sekarang di kasus ini muncul apakah ada anggota DPR yang bersuara? Itu kan sangat sedikit sekali, bahkan nggak ada. Aku cek siapa yang bersuara dari anggota DPR mengenai kasus ini, mungkin ada beberapa, tetapi tidak, biasanya kan banyak banget. Karena apa seperti itu bisa terjadi? Ya ini salah satu adalah indikasi gejala dari psikopolitis karena dugaannya ada mabes di dalam mabes seperti itu. Ini pernyataan dari Pak Mahfud MD. Kemudian juga salah satu penyebab kenapa Pak Mahfud MD memberikan saran untuk melakukan beberapa langkah strategis, misalnya adalah dengan penonaktifan, pemutasian sejumlah pejabat Polri. Ini karena tugas beliau adalah sebagai Ketua Kompolnas juga, yang merupakan salah satu lembaga yang mengawasi pengawasan dari kasus ini. Dilihat bahwa sudah beberapa minggu, hampir sebulan kasus ini terjadi, tetapi permasalahan yang muncul hanya itu-itu saja. Permasalahannya karena ada ketakutan nggak sopan dengan pangkat orang yang lebih tinggi, ada juga faktor politis dan sebagainya. Makanya di situ dari Ketua Kompolnas itu menyarankan untuk membuang dulu orang-orang di situ, dan ternyata sekarang sudah ada perkembangan. Misalnya adalah dengan yang sekarang sangat signifikan adalah dari Baradae. Baradae secara psikologi dan mental sekarang sudah jauh lebih baik dan sudah berani mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ini juga Pak Mahfud MD mengapresiasi pengacara terbaru dari Baradae yang dinilainya sudah menjadi berada di track yang benar. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena menurut keterangan juga dari Pak Mahfud MD, dengan diperbaiki perubahan alibi yang pertama ataupun juga BAP yang pertama dari tim kuasa hukum Baradae yang lalu, ya sudah tidak lagi menjadi kuasa hukum sekarang, itu kan sudah dikatakan bahwa itu semua adalah BAP yang di-guide atau dipersiapkan skenario-nya oleh seseorang, dan dugaannya adalah dari oknum-oknum di divisi Propam. Itu juga dinyatakan juga dari tim kuasa hukum terbaru ini. Tetapi kalau kita cek dari awal ya, waktu kita bahas mengenai kenapa kok tim kuasa hukum Baradae itu mengundurkan diri, dan mereka mengatakan tidak bisa memberikan alasannya sekarang, apakah itu menjadi indikasi bahwa sebenarnya mereka mengetahui siapakah orang yang membuat kronologi ataupun juga alibi yang palsu yang tidak sesuai dengan fakta menurut versi dari Baradae. Siapakah yang meng-hire mereka? Kalau kalian tahu, kalian boleh tuliskan di kolom komentar ini. Karena untuk yang sekarang ini kan, kalau menurut Pak Mahfud MD, yang namanya orang sedang menjadi tersangka dengan ancaman di atas 5 tahun penjara, memang harus didampingi oleh seorang pengacara. Kalau tidak ada yang mendampingi, adalah kewajiban dari polisi untuk mencarikan pengacara. Dan dari Bareskrim, itu sudah menunjuk pengacara yang terbaru untuk kali ini ya teman-teman. Politiknya juga rame karena sekarang juga ada saling tersandra. Ya, tersandra ini kan kalau kita bisa melihat dari perkembangannya, saat ada yang diturunkan dari posisi tertentu, itu kan pasti akan ada yang naik ke posisi tertentu. Karena kalau aku juga melihat jejak digital ya, sebenarnya Pak Ferdy Sambo ini di angkatannya beliau yang saat ini sudah menjadi jenderal tuh baru beliau doang loh. Dan Pak Sambo itu memang punya karir yang cukup gemilang sebenarnya dalam dunia kepolisian, itu luar biasa. Makanya ini juga nggak bisa menutup mata, Pak Mahfud bilang ya ada kepentingan politis juga, termasuk dengan DPR yang diem aja karena ada mabes di dalam mabes, ada
Politik itu artinya ya kepentingan satu sama lain lah, nggak tahu, kepentingan itu pasti banyak sekali kalau di bagian scene, tapi kita nggak mengarah ke sana pembahasannya, hanya sebagai knowledge aja bagi kita. Baradae harus berada di bawah penguasaan tim sus, jangan di bawah struktural lagi. Nah, ini sudah dilakukan beberapa hari terakhir ini pada saat Baradae berada di bawah tim sus yang juga tim susnya itu ada beberapa jenderal ya, ada bahkan juga jenderal bintang 3 di sana yang tidak lagi berada di bawah strukturalnya. Karena strukturalnya kan berarti kan dia tugasnya di Propam ya. Kalau sudah tidak di situ lagi, sudah tidak di Brimob lagi, itu sudah memberikan rasa nyaman dan ada kekhawatiran juga harus dilindungi Baradae, jangan sampai terjadi apa-apa. Bisa aja kita nggak tahu tiba-tiba besok seandainya seperti dikatakan dari LPSK kan ya, jangan sampai seperti beberapa kasus lainnya ditemukan meninggal dunia karena bunuh diri dan sebagainya. Bisa saja itu adalah hal yang akan terjadi ke Baradae, makanya harus benar-benar dilindungi karena dia akan mengungkap siapa saja yang berperan pada saat terjadinya penembakan tersebut. Kalau untuk masalah kasus pidana dan juga etika, kalau pidana itu yang memutuskan adalah hakim. Ya, mau dihukum 10 tahun penjara, seumur hidup, atau hukuman mati. Ada nggak sih di Indonesia hukuman mati? Kayaknya belum ada ya, nggak diterapkan di Indonesia ya. Jadi hukuman pidana itu adalah yang memutuskan hakim, dan kalau pidana itu adalah bagian dari tim sus atau tim khusus. Sementara kalau untuk etika yang saat ini adalah sedang dijalani pemeriksaannya ke Irjen Verdi Sambo ya, yang saat ini ditahan di Makobrimob, itu kalau hukumannya sih paling ya hukuman disiplin ya, misal tuh kayak diskors, kayak pemecatan, penundaan naik pangkat, dan setipenya, sejenisnya kurang lebih seperti itu. Yang menangani ini adalah bagian Irsusnya ya, Inspektor Khusus, itu adalah yang menangani ini. Tetapi kalau dari Pak Mahfud MD mengadres mengenai CCTV begini, kalau CCTV dicopot dan grendel-grendel pintu itu diganti, isi-isi lemari di pemeriksaan TKP pertama dan kedua kok berbeda, kok dibersihkan bercak darah sehingga tidak ada DNA yang ditemukan di TKP, itu sih kalau cuma kena kode etik, bagi saya itu tidak profesional, itu mah masuk pidana juga. Betul sekali. Kalian bisa cek di Google ya, kalau untuk penghilangan barang bukti atau bahkan kita nih masyarakat umum ya, pada saat lokasi itu sudah diberikan polis line, kita memasuki area tersebut, itu bisa kena pasal pidana juga teman-teman. Apa kabar dengan beliau-beliau nih? Kalau dugaannya adalah benar, ketidakprofesionalannya hanya karena masalah sidang kode etik doang, itu nggak fair sama sekali, harus juga kena pidananya. Kan itu juga dua hal yang berbeda ya. Dan kenapa kok kita masyarakat menilainya harus kode etik dulu nih? Karena alasannya begini, kalau kode etik dulu itu akan membuat pemeriksaan jauh lebih lancar. Karena kalau pidana dulu akan memakan waktu, prosesnya lebih lama. Ini make sense banget. Kalau yang di proses pidana dulu misalnya Irjen Verdi Sambo gitu, tetap posisinya sekarang tanpa diturunkan gitu, tanpa dimutasikan, ya akan memperlambat proses pemeriksaan dengan hal tadi misalnya psikohierarkis ataupun juga psikopolitis, ada kepentingan-kepentingan dari orang-orang lain. Karena kita juga nggak bisa menutup mata pada saat ada puluhan mobil Brimob, terus juga anggota Brimob bersenjatakan lengkap yang mengawal, menjaga di kantor Bareskrim Mabes Polri, itu juga salah satu indikasi bahwa ada banyak orang-orang dari anggota kepolisian dugaannya yang masih sangat loyal dengan Irjen Verdi Sambo. Ya harusnya loyal itu dengan sumpah jabatan kita kan ya. Boleh sih loyal dengan atasan, tetapi kan ya you know what I mean kan ya. Harus berpegang kepada keadilan lah, menjunjung hukum begitu. Jangan loyal yang serta-merta begitu aja. Kemudian justice kolaborator itu, ini adalah membahas mengenai Baradae. Dia menyadari bahwa dia bukan pelaku utama dan peranannya hanya membantu. Oke, jadi ini adalah untuk Baradae. Kalau dia sudah menjadi justice kolaborator, harus dilindungi. Jangan sampai dia terjadi apa-apa karena dia sudah mau membantu. Dan dia merasa, menurut aku juga pada saat dia mengaku iya saya tersangkanya begitu dan gak ada lagi orang yang mengaku, itu juga sudah sangat janggal sih bagi aku. Apalagi dia mengatakan bahwa ada beberapa orang di saat dia menembak juga dia mengakui ke Brigadir J, tetapi
kalau kita bandingkan dengan kronologi di awal-awal, itu kan katanya tembak-menembak, terus nggak ada yang ngeliat, cuma lihat dengar suara teriakan tolong doang dari Ibu Putri. Tapi setelah diralat semuanya, ini menjadi big question. Ada apa? Nah, detailnya kalian tonton di video sebelumnya mengenai kronologi yang berbeda tersebut. Kemudian hukuman di atas 5 tahun itu tak ada yang nggak punya pengacara. Memang tugas polisi untuk mencari pengacaranya. Ini juga ada beberapa teman-teman yang mungkin harus knowledgeable ya mengenai ini. Ada yang bilang, kok kenapa yang mencarikan pengacaranya adalah dari Bareskrim untuk Baradae? Ya memang itu adalah aturan secara hukum. Siapapun yang memang terkena pasal yang hukumannya bisa di atas 5 tahun penjara, kalau dia nggak punya pengacara, memang secara aturan akan dicarikan pengacara oleh polisi yang menanganinya. So itu adalah beberapa hal yang menurut aku Pak Mahfud MD adalah salah satu tokoh yang cukup berperan penting untuk memberikan kemajuan-kemajuan dalam kasus ini. Kalau dibilangnya ya namanya hukum itu nggak boleh rely kepada tuntutan massa, tapi ya no viral no justice seems nggak cuma omong kosong, tetapi itu adalah yang terjadi. Misalnya kalau kita cek ya, awalnya kita pengen otopsi kedua, Kapolri akhirnya memutuskan oke, otopsi kedua setelah desakan sana sini. Terus juga menginginkan yang namanya ada tersangka. Akhirnya Baradae ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian kita juga meminta misalnya kasus ini ditangani dari Polres ke Mabes Polri gitu. Akhirnya terwujud juga. Jadi kalau menurut aku dibilang adalah no viral no justice, to some extent itu adalah yang terjadi saat ini. Makanya salah satu strategi yang dipakai pengacara dari Brigadir J adalah dengan membongkar semua data-data yang krusial itu ke media massa dan juga ke sosial media agar mendapatkan people power, people voice. Karena people voice itu biasanya akan didengarkan langsung oleh Kapolri. Dan strategi ini sepertinya cukup berhasil dan trennya kasus ini sebenarnya cukup positif sampai saat ini. Tetapi mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini karena kita pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ada dua belah pihak ya, ada azas praduga tak bersalah. Pihak pertama yang mengajukan adalah dari istri Kadif Propam, adalah dugaan pelecehan seksual dan juga percobaan pembunuhan. Itu adalah pasal yang juga sedang dilakukan pembuktian saat ini, walaupun tersangkanya sudah meninggal dunia, tapi adalah pengen mencari tahu pengen mengembalikan nama baik aja bahwa itu adalah peristiwa yang sebenarnya. Kita paham lah, make sense ya. Yang kedua adalah dari pihak Brigadir J, pasal yang diajukan adalah mengenai pembunuhan berencana. Tapi pasal yang sekarang diberikan dari tim penyidik adalah bukan pembunuhan berencana, tapi pasal yang pembunuhan aja, karena dinilainya adalah spontanitas kalau menurut keterangan dari Baradae. Tetapi alat bukti itu ada 5, keterangan terdakwa, keterangan saksi, terus juga keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menentukan seseorang menjadi tersangka atau mendefinisikan sesuatu hal itu fakta, dibutuhkan juga 2 alat bukti. So, ini yang sedang kita ikuti. Ada logika-logika hukum yang di some point juga kita harus melakukan langkah-langkah yang ada unsur politisnya juga yang kita amati dari keterangan Pak Mahfud MD ini. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, dan please subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.